Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Silahkan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis seperti buku dan pensil yang akan kalian butuhkan untuk mencatat materi-materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Diawali dengan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa memahami pengertian kode dan kodar, menganalisis dalil nakli kode dan kodar, mengklasifikasikan contoh-contoh kode dan kodar, serta menganalisis hikmah beriman kepada kode dan kodar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk sejenak merenungkan beberapa hal. Kita sering sekali mendengar kata-kata atau bahkan mengalami langsung peristiwa yang berhubungan dengan takdir. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata takdir? Ya, hampir semua dari kalian pasti pernah dong punya rencana, entah itu rencana liburan, rencana belajar, atau rencana untuk mendapatkan nilai bagus. Tapi, kadang kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika rencana yang sudah kalian bunga dengan matang ternyata tidak berjalan seperti yang kalian inginkan? Pasti rasanya sedih, kecewa, marah, mungkin ada juga yang sampai menangis atau frustasi. Wah, Ibu bisa merasakan perasaan campur aduk itu. Itu wajar kok, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi kegagalan itu. Misalnya, ketika kalian sudah belajar keras, tapi nilai ulangan tidak sesuai dengan harapan kalian. Atau sudah berlatih maksimal, tapi kalah dalam pertandingan. Bagaimana cara kalian bersikap ketika mengalami kegagalan tersebut? Ada yang menerima kenyataan, dan ada pula yang tetap sabar dan berdoa. Luar biasa. Jawaban-jawaban kalian menunjukkan pemahaman dan kedewasaan yang cukup baik. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang konsep takdir dalam Islam, yaitu ada qada dan qadar, serta bagaimana sikap seorang muslim seharusnya dalam menghadapi berbagai ketetapan Allah, baik suka maupun duka. Silahkan kalian perhatikan dan pahami cerita ini. Apakah kalian sudah mengamati cerita ini? Apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Ya, Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan, tetapi ia menjadi percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketentuan lain. Anak-anak, apakah kalian masih ingat rukun iman yang keenam? Rukun iman yang keenam atau yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Peristiwa Salim tidak jadi juara kaligrafi merupakan salah satu contoh dari qada. Maka dari itu, mari kita pahami makna qada terlebih dahulu. Baik anak-anak, setelah tadi kita berdiskusi tentang apa itu takdir dan bagaimana perasaan kita saat rencana tak berjalan sesuai dengan harapan. Sekarang kita akan masuk lebih dalam ke pembahasan utamanya. Salah satu konsep penting dalam takdir adalah qada. Kalian bisa lihat dari teks yang ada di depan kalian ini, qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Qada tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Coba bayangkan begini, qada itu seperti master plan atau cetak biru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha mengetahui segalanya, bahkan sebelum kita lahir, sebelum bumi ini ada, Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Ketetapan ini sudah ada sejak zaman azali, artinya sejak zaman yang tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi, ketika kita bicara qada, kita bicara tentang ketetapan yang sudah pasti, yaitu
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa diutak-atik lagi oleh siapapun. Kemudian tidak bisa diubah. Mau kita berusaha sekuat apapun, kode itu tidak akan berubah. Misalnya, Allah sudah menetapkan kapan setiap manusia akan meninggal dunia, atau siapa yang akan lahir di keluarga mana. Itu adalah contoh kode yang mutlak. Kemudian, kode itu tidak bisa ditunda atau dimundurkan. Artinya, waktunya sudah pas dan tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Nah, kode ini adalah bagian dari ilmu Allah yang maha luas. Kita sebagai manusia tidak tahu persis apa saja kode yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kita hanya tahu sebagian kecil dari tanda-tandanya setelah itu terjadi. Pada intinya, kode artinya ketetapan Allah sejak awal penciptaan. Baik anak-anak, setelah kita memahami apa itu kode sebagai ketetapan Allah yang mutlak, sekarang mari kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'alallahi yasir. Artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Mari kita bedah ayat ini pelan-pelan agar kalian lebih paham. Pada ayat yang pertama, ya artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu. Ayat ini berbicara tentang segala macam musibah atau kejadian yang tidak menyenangkan. Ini bisa berupa bencana alam seperti banjir, gempa bumi yang menimpa bumi secara luas, atau musibah pribadi yang menimpa diri kita sendiri seperti sakit, kehilangan, kemudian ada kegagalan yang tadi kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Nah, ini bagian yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan konsep kode yang sudah kita pelajari. Kata kitab Lauh Mahfuz di sini merujuk pada sebuah catatan besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menegaskan bahwa semua kejadian, baik yang besar maupun yang kecil, yang menimpa alam semesta maupun diri kita, itu sudah tertulis dan ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kejadian itu benar-benar terjadi atau sebelum Allah mewujudkannya. Ini adalah bukti nyata bahwa kode itu sudah ada sejak zaman azali. Kemudian arti yang selanjutnya, sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Bagian terakhir ayat ini mengingatkan bahwa kita akan kemahakuasaan Allah. Bagi Allah mencatat dan menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi di seluruh alam semesta, bahkan sampai detail terkecil itu. Itu adalah hal yang sangat mudah, tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Jadi kesimpulannya, ayat ini memperkuat pemahaman kita tentang kode bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik musibah maupun hal lainnya, sudah Allah ketahui dan catat di Lauh Mahfuz sebelum itu semua diwujudkan. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha mengatur segala sesuatu. Memahami ayat ini akan membuat kita lebih tenang dalam menghadapi cobaan. Karena kita tahu bahwa semua itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Dan di sisi lain, kita juga tidak boleh sombong saat mendapatkan kebaikan, karena itu pun adalah karunia darinya yang telah ditetapkan. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas bahwa kode adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak, yang sudah tertulis sejak zaman azali dan tidak bisa diubah. Agar kalian lebih paham, mari kita lihat contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama yaitu ada gambar matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini adalah salah satu contoh kodo yang paling jelas. Sejak awal penciptaan alam semesta, Allah telah menetapkan bahwa matahari akan selalu terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Kita tidak pernah melihat matahari terbit dari utara atau selatan, kan? Begitu juga para ilmuwan. Mereka tidak bisa mengubah arah terbit atau tenggelamnya matahari. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah sistem yang sudah baku dan tidak bisa diganggu-gugat yang telah Allah tetapkan. Ini adalah bukti nyata dari kodo bahwa ada hukum alam yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Yang kedua, di sini ada gambar kematian pasti datang. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini adalah contoh kodo Allah yang mutlak bagi semua makhluk hidup. Tidak ada satupun manusia yang bisa menunda atau mempercepat kematiannya. Sekaya apapun seorang, sekuat apapun dia, jika sudah tiba waktunya yang telah Allah tetapkan, maka ia akan meninggal dunia. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada yang bisa mati sebelum waktunya tiba. Ini adalah kepastian yang tidak bisa kita ubah atau hindari. Kita hanya bisa bersiap-siap dengan amal ibadah kita. Kemudian, contoh yang ketiga di sini yaitu ada gambar bumi dan planet berputar sesuai pada porosnya. Kita hidup di bumi yang terus berputar pada porosnya dan bumi juga mengelilingi matahari bersama planet-planet lain di tata surya kita. Perputaran ini terjadi dengan sangat teratur tanpa pernah bertabrakan atau keluar dari jalurnya. Hal ini merupakan kodo Allah yang luar biasa. Allah telah menetapkan orbit dan kecepatan putaran masing-masing benda langit ini. Bayangkan jika perputaran ini kacau atau berubah-ubah. Tentu akan terjadi kekacauan di alam semesta. Keteraturan ini membuktikan adanya ketetapan Allah yang sempurna dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Dari ketiga contoh ini kita bisa melihat betapa agungnya kekuasaan Allah SWT dalam menetapkan segala sesuatu. Hal ini membuat kita semakin yakin bahwa kodo adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Sekarang kita akan belajar tentang hikmah atau manfaat luar biasa jika kita beriman kepada adanya koda. Mengapa penting bagi kita untuk percaya bahwa Allah sudah menetapkan segalanya? Ternyata keyakinan ini bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik loh. Mari kita bahas satu persatu hikmahnya. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, apa sih Bu hubungannya datang tepat waktu dengan kodo? Nah, begini anak-anak, saat kita yakin bahwa segala sesuatu sudah ada ketentuannya dari Allah, kita akan termotivasi untuk mengatur hidup kita dengan lebih baik dan disiplin. Kita jadi sadar bahwa setiap waktu itu berharga dan sudah ditentukan jalannya. Dengan datang tepat waktu, kita menghargai waktu yang telah Allah berikan dan menghargai orang lain. Hal ini menunjukkan kita serius dalam menjalani setiap aktivitas yang sudah menjadi takdir kita pada hari itu. Kemudian hikmah yang kedua, yaitu memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal positif. Jika kita beriman kepada kodo, kita akan menyadari bahwa setiap detik yang kita miliki adalah anugerah dari Allah yang sudah ditetapkan untuk kita. Oleh karena itu, kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk belajar, mengembangkan diri, dan melakukan hal-hal positif. Kita tahu bahwa rezeki, ilmu, dan kesempatan itu sudah Allah takar. Jadi, kita harus berusaha meraihnya dengan sebaik-baiknya. Iman kepada kodo mendorong kita untuk menjadi produktif, bukan malah menjadi malas-malasan. Kemudian, hikmah yang ketiga, yaitu menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, ini sering terjadi nih di antara kalian. Saat orang tua memberi uang jajan, kadang ada yang merasa kurang atau membandingkannya dengan teman kalian. Beriman kepada kodo mengajarkan kita untuk bersyukur dan menerima dengan lapang dada berapapun rezeki yang Allah titipkan melalui orang tua kita. Kita percaya bahwa jumlah tersebut adalah takaran rezeki yang terbaik untuk kita saat ini yang telah Allah tetapkan. Nah, hikmah ini melatih kita untuk qanaah
yaitu merasa cukup dan menghindari sifat serakah. Kemudian hikmah yang keempat yaitu tidak bersikap sombong dimanapun. Ketika kita meraih kesuksesan, nilai bagus, atau memenangkan perlombaan, iman kepada Qadha akan mengingatkan kita bahwa semua keberhasilan itu semata-mata atas karunia dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mudah sombong karena kita tahu bahwa tanpa izin dan takdir dari Allah, semua itu tidak akan terjadi. Ini membuat kita tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah, bukan merasa hebat karena usaha sendiri. Kemudian hikmah yang kelima yaitu berhati-hati jika di tempat keramaian. Meskipun kita percaya bahwa musibah sudah ditetapkan oleh Allah, iman kepada Qadha juga mendorong kita untuk berikhtiar dan waspada. Kita tetap harus berhati-hati, misalnya tidak sembarangan bermain di jalan, tidak ugal-ugalan saat berkendara, atau menjaga barang bawaan di tempat ramai. Ini karena kita mengetahui bahwa Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha dan menjaga diri. Berhati-hati adalah bagian dari ikhtiar kita agar terhindar dari takdir yang tidak kita inginkan. Kemudian, hikmah yang terakhir atau yang keenam yaitu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Beriman kepada Qadha menjadikan kita pribadi yang bertanggung jawab. Kita sadar bahwa setiap tugas atau amanah yang diberikan kepada kita, baik dari orang tua, guru, maupun teman, adalah bagian dari takdir yang harus kita jalani dan selesaikan. Kita akan berusaha mengerjakannya dengan sungguh-sungguh karena kita yakin bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap takdir atau tugas yang Dia berikan kepada kita. Jadi, beriman kepada Qadha bukan berarti kita pasrah tanpa melakukan apa-apa ya. Justru sebaliknya, iman ini memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, bersyukur, rendah hati, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam menjalani setiap detik kehidupan yang telah Allah takdirkan untuk kita. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Qadha, yaitu ketetapan Allah yang sudah tertulis sejak dulu dan tidak bisa diubah. Nah, sekarang kita akan membahas pasangannya, yaitu apa? Qadar. Silahkan kalian cermati dan pahami cerita ini. Di suatu pagi yang cerah, Rina sudah bersemangat untuk pergi ke sekolah. Ia telah mempersiapkan seragam, buku-buku, dan sarapan sehat sejak semalam. Rina berharap hari ini akan berjalan lancar dan ia bisa belajar dengan fokus. Namun, saat sedang terburu-buru, Rina tersandung dan jatuh, yang menyebabkan lututnya sedikit terluka. Insiden ini membuatnya terlambat beberapa menit dan harus menahan perih. Meskipun merasa tidak nyaman, Rina memutuskan untuk tidak membiarkan itu merusak harinya. Ia tetap berusaha mengikuti pelajaran dengan baik dan fokus kepada tugas-tugasnya. Sepulang sekolah, Rina melihat sebuah poster pengumuman lomba menulis cerpen di mading. Rina yang memang suka menulis tertarik untuk ikut dan mulai mempersiapkan idenya. Ternyata keikutsertaannya dalam lomba itu membawanya meraih juara pertama, sebuah pencapaian yang tak terduga. Nah, jika Qadha adalah rencana Allah, maka Qadar adalah apa yang benar-benar terjadi dari rencana itu. Sekarang mari kita bahas dari cerita yang ada di depan kalian. Yang pertama, Rina tersandung dan lututnya terluka. Ketika Rina tersandung dan lututnya terluka, meskipun ia sudah bersiap dengan baik, ini adalah contoh dari Qadar. Kejadian ini adalah perwujudan dari ketetapan Allah yang terjadi saat itu juga. Rina tidak merencanakan untuk jatuh, tapi itu terjadi. Ini sering kita sebut dengan takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa kita hindari dengan usaha kita. Sama seperti contoh kematian yang pasti datang atau matahari terbit dari timur. Insiden kecil Rina ini adalah bagian dari Qadar yang telah Allah izinkan untuk terjadi. Dan yang kedua, yaitu Rina tetap berusaha dan fokus belajar lalu juara menjadi lomba menulis.
Setelah terjatuh, Rina tidak menyerah. Ia memilih untuk tetap berusaha mengikuti pelajarannya dengan baik. Kemudian, ia memutuskan untuk ikut lomba menulis dan mempersiapkan idenya. Hasilnya apa? Hasilnya, Rina meraih juara pertama. Ini adalah contoh qadar yang lain, yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah perwujudan dari ketetapan Allah yang bisa terwujud atau berubah tergantung pada usaha atau ikhtiar dan doa kita. Allah sudah menetapkan potensi dan kesempatan, tapi kita yang harus berusaha meraihnya. Keberhasilan Rina menjadi juara adalah hasil dari perwujudan qadar yang terjadi karena Rina memilih untuk berusaha, tidak putus asa, dan memanfaatkan potensinya. Jadi, dari cerita Rina, kita melihat ada dua sisi dari qadar. Yang pertama yaitu ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita seperti jatuh tersandung, itu adalah perwujudan qadar yang sudah pasti terjadi atau disebut dengan takdir mubram. Dan yang kedua ada juga hal-hal yang bisa kita usahakan dan pengaruh hasilnya atau seperti belajar dan ikut lomba hingga juara. Itu adalah perwujudan qadar yang bisa berubah tergantung ikhtiar kita atau disebut dengan takdir mu'alaq. Memahami qadar berarti kita menerima apapun yang terjadi, baik itu hal positif ataupun negatif sebagai bagian dari kehendak Allah. Namun juga tidak berhenti berusaha dan berdoa karena kita tahu bahwa usaha kita juga bisa menjadi penentu terwujudnya qadar atau takdir yang lebih baik. Baik anak-anak, sekarang kita fokus pada konsep qadar. Dari teks yang kalian baca dikatakan bahwa qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah SWT sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah SWT. Qadar dapat berubah melalui ikhtiar dan doa. Nah, mari kita pahami kalimat ini secara pelan-pelan supaya kalian lebih jelas. Pada kalimat qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah SWT sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah SWT. Ingat, kalau kode itu adalah rencana atau cetak biru yang sudah Allah tetapkan sejak dulu. Nah, kalau qadar ini adalah perwujudan atau realisasinya di dunia nyata. Jadi, ketika Allah menciptakan sesuatu, entah itu kejadian, kondisi, atau makhluk hidup sesuai dengan ukuran dan keadaannya, itulah qadar. Misalnya, Allah telah menetapkan kode bahwa ada hujan, dan ketika hujan itu benar-benar turun dengan jumlah air dan waktu tertentu. Nah, itu namanya qadar. Atau ketika kalian lahir dengan tinggi badan sekian dan warna kulit tertentu, itu adalah qadar yang Allah wujudkan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian qadar adalah dapat berubah melalui ikhtiar dan doa. Nah, pada bagian ini yang sangat penting dan seringkali membuat kita bingung. Berbeda dengan qada yang mutlak tidak bisa diubah. Qadar ini bisa berubah. Bagaimana caranya? Ya, melalui ikhtiar atau usaha keras kita dan doa yang tulus. Allah sudah memberikan kita akal, tenaga, dan pilihan. Misalnya, Allah menetapkan ada potensi sukses, tapi untuk meraih kesuksesan itu, kita harus berusaha, belajar dengan giat, bekerja keras, dan tidak menyerah. Hasil dari usaha kita itu akan menjadi perwujudan dari qadar. Jika kita berusaha lebih baik, qadar yang terwujud pun bisa lebih baik. Doa adalah senjata mukmin. Dengan doa, kita memohon kepada Allah agar qadar yang terbaiklah yang terjadi pada kita. Doa bisa mengubah sesuatu yang menurut kita tidak mungkin menjadi mungkin, atau bisa mengubah takdir buruk menjadi baik, tentu saja atas izin dan kehendak Allah. Nah, ini disebut takdir mu'alaq. Anak-anak, ini adalah takdir yang menggantung atau bisa berubah karena ada campur tangan dari ikhtiar dan doa kita. Jadi jangan salah paham bahwa semua takdir itu tidak bisa diubah ya. Ada takdir yang mutlak, yaitu qada dan qadar mubram, tetapi juga ada takdir yang bisa kita usahakan atau qadar mu'alaq.
Memahami qadar dengan benar akan membuat kita tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan, karena kita tahu kita bisa berusaha dan berdoa untuk mengubah keadaan. Dan di sisi lain, kita juga tidak boleh malas karena hasil yang baik datang dari usaha dan doa yang maksimal. Nah, sekarang kita akan mendalami sebuah ayat Al-Quran yang sangat penting dan relevan dengan konsep qadar, khususnya tentang bagaimana usaha atau ikhtiar kita berperan. Perhatikan baik-baik firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ya pada ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maradolah wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada perlindung bagi mereka selain Dia. Pesan utama dari surat ini yaitu Allah selalu menjaga kita. Allah memberikan kita kekuatan dan pilihan untuk mengubah nasib kita sendiri melalui usaha atau ikhtiar dan perbaikan diri. Ini adalah konsep inti dari qadar mu'allaq. Namun pada akhirnya segala sesuatu kembali kepada kehendak mutlak Allah. Ayat ini adalah memotivasi kita terbesar bagi kita untuk tidak pernah menyerah. Jika kita ingin hidup kita menjadi lebih baik, ya kita harus mulai dengan mengubah diri kita sendiri ke arah yang lebih positif dan terus berusaha. Nah, setelah tadi kita memahami bahwa qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah dan yang terpenting ia dapat berubah melalui ikhtiar atau usaha dan doa, mari kita lihat contoh-contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggambarkan dari qadar ini. Yang pertama yaitu menjadi juara kelas. Siapa yang di sini ingin menjadi juara kelas? Pasti semua mau kan? Nah, menjadi juara kelas itu adalah contoh dari qadar. Allah sudah menetapkan potensi kecerdasan bagi setiap anak. Tapi untuk menjadi juara kelas tidak cukup hanya dengan potensi saja. Kalian harus berikhtiar dengan belajar giat dan teratur, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, bertanya jika tidak paham, dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam belajar. Jika kalian melakukan semua itu, maka qadar berupa menjadi juara kelas itu kalian bisa terwujud. Sebaliknya, jika hanya berdiam diri dan tidak belajar, tentu saja qadar itu tidak akan terwujud. Nah, ini menunjukkan bahwa qadar ini sangat dipengaruhi oleh usaha kita. Kemudian, contoh yang kedua yaitu berobat ketika sakit. Nah, ketika kita sakit itu adalah qadar dari Allah. Namun, apakah kita hanya boleh diam dan pasrah menunggu sembuh? Tentu tidak. Sebagai muslim yang beriman kepada qadar, kita diperintahkan untuk berikhtiar dengan mencari pengobatan, minum obat sesuai dengan anjuran dokter, dan berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Dengan berikhtiar seperti ini, kita berharap qadar berupa kesembuhan itu bisa terwujud. Allah telah menciptakan penyakit dan juga obatnya. Usaha kita untuk berobat adalah bagian dari cara kita menjemput qadar kesembuhan yang telah Allah sediakan. Dan contoh yang ketiga ini yaitu keberhasilan dalam bekerja. Ya, jadi setiap dari kita pasti punya cita-cita kan? Ada yang ingin menjadi dokter, guru, pengusaha, atau polisi. Meraih cita-cita atau mencapai keberhasilan dalam pekerjaan adalah contoh dari qadar. Keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Kalian harus berikhtiar dengan belajar dengan tekun, bekerja keras, dan pantang menyerah, berdoa dan tawakal kepada Allah. Semua usaha ini akan menjadi penentu terwujudnya qadar berupa keberhasilan. Jika kita hanya bermimpi tanpa adanya
punya usaha, maka qadar keberhasilan itu tidak akan datang. Ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Dari ketiga contoh ini jelas sekali bahwa qadar itu sangat erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar dan doa kita. Allah memberikan kita kebebasan untuk berusaha dan hasil dari usaha kita itulah yang akan mewujudkan qadar. Jadi jangan pernah malas dan jangan pernah putus asa ya untuk berusaha menjadi lebih baik. Mari kita bahas apa saja hikmah atau manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita bersungguh-sungguh meyakini dan mengamalkan iman kepada qadar ini. Hikmah ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tangguh. Yang pertama yaitu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Ketika kita beriman kepada qadar, kita akan paham bahwa segala sesuatu itu tidak datang begitu saja. Jika kita punya cita-cita, ingin menjadi dokter, insinyur, atau pengusaha sukses, kita tahu bahwa itu semua adalah qadar yang harus kita jemput dengan usaha keras. Allah tidak akan mengubah nasib kita tanpa kita sendiri yang berusaha. Jadi iman kepada qadar ini memotivasi kita untuk tidak bermalas-malasan, tetapi harus giat belajar dan bekerja untuk meraih impian. Yang kedua yaitu memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Dengan beriman kepada qadar, kita akan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Mengapa hal itu? Karena kita tahu bahwa Allah telah memberikan potensi dan kemampuan kepada kita. Kita juga yakin bahwa jika kita berusaha semaksimal mungkin, Allah akan memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan usaha kita. Jadi, saat menghadapi tugas sulit atau tantangan baru, kita tidak akan mudah minder atau merasa takut karena kita percaya bahwa dengan ikhtiar dan doa kita bisa menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga yaitu giat dan disiplin dalam belajar. Hikmah ini sangat penting bagi kalian sebagai pelajar. Iman kepada qadar mendorong kita untuk giat dan disiplin dalam belajar. Kita tahu bahwa ilmu dan kecerdasan itu adalah qadar dari Allah, tetapi untuk mendapatkannya kita juga harus rajin belajar, membaca buku, mengerjakan PR, dan mendengarkan guru. Kedisiplinan dalam belajar adalah kunci untuk mewujudkan qadar berupa ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan sikap bersyukur dan sabar. Ketika kita beriman kepada qadar, kita akan lebih mudah untuk bersyukur saat mendapatkan nikmat dan sabar saat menghadapi musibah. Kita bersyukur karena tahu bahwa semua kebaikan yang kita dapatkan adalah perwujudan qadar dari Allah, dan kita tidak bersabar saat menghadapi kesulitan karena kita tahu bahwa itu adalah bagian dari qadar yang telah Allah tetapkan dan mungkin ada hikmah besar di baliknya. Nah, sikap ini membuat hati kita menjadi lebih tenang dan tentram. Kemudian yang kelima yaitu mendorong kita untuk semangat dan berdoa. Iman kepada qadar tidak membuat kita pasrah tanpa daya, justru sebaliknya. Ia mendorong kita untuk selalu bersemangat dalam berikhtiar dan tidak henti-hentinya berdoa. Ketika kita tahu bahwa doa adalah salah satu cara untuk mengubah qadar yang mungkin belum sesuai harapan. Jadi, kita akan terus berusaha dan memohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Semangat ini tidak akan pernah padam karena kita yakin Allah Maha mendengar doa hambanya. Dan yang terakhir yaitu melindungi dari sifat putus asa. Ini adalah hikmah yang sangat besar. Dalam hidup kita pasti akan menghadapi kegagalan ataupun kesulitan. Namun, jika kita beriman kepada qadar, kita tidak akan mudah putus asa. Kita tahu bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses qadar dan Allah pasti memiliki rencana yang lebih baik. Kita akan bangkit lagi, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha. Iman kepada qadar memberikan kita harapan dan kekuatan untuk terus maju karena kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Jadi anak-anak semua, beriman kepada qadar adalah fondasi yang kuat untuk menjalani hidup ini. Ia mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang aktif, optimis, bertanggung jawab, dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas mengenai kode. Kode adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa diubah dengan apapun. Sedangkan qadar adalah ukuran atau batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Nah, untuk penugasannya, Ibu sudah mengirimkan soal yang ada di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian jika sudah selesai, silahkan kalian upload di sana. Untuk waktu pengerjaannya, Ibu akan beri sampai 2 hari ke depan ya. Karena apabila ada yang tidak mengumpulkan, maka Ibu anggap tidak masuk. Semoga materi pembelajaran kita hari ini membawa manfaat dan menambah ilmu baru untuk anak-anak semua. Mari kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas antusias dari anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.